Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih diberi banyak nikmat. Pertama nikmat panjang umur, kesehatan, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang amat besar dalam kehidupan manusia, yaitu nikmat iman, Islam, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat-nikmat tersebut, mari kita selalu tingkatkan apa yang menjadi kewajiban bagi kita sebagai seorang hamba terhadap Khalifnya, juga sebagai seorang muslim yang mentaati syariat-syariat Allah, yaitu untuk melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan juga selalu istiqomah dalam menjalankan syariat Allah sampai akhir hayat kita. Karena bagi seorang muslim suatu kemenangan, tidak hanya kemenangan di medan perang melawan kafir Quraisy atau orang-orang yang memusuhi Islam, tapi bagian dari kemenangan dalam kehidupan, menjalankan syariat Islam, yaitu keistiqomahan kita dalam mentaati Allah, Rasul, dan ulil amri sampai akhir hayat kita. Makanya ibaratnya jangan sampai kita bertanya kita sudah menang dari siapa, orang Yahudi kah, Nasrani kah, atau orang musyrik kah. Itu hanya kemenangan dari sebagian kemenangan yang dimiliki oleh seorang muslim. Karena bagi seorang muslim, istiqomah kita sampai akhir hayat itu sudah kemenangan. Istiqomah kita dalam jamaah, istiqomah kita dalam mendakwahkan khilafah alamin minhajin nubuwah, itu juga dalam kemenangan. Kalau kita tidak istiqomah, berarti apa? Berarti kalah, sudah kalah. Maka bagian dari kemenangan adalah istiqomah. Yang kedua, juga bagian dari kemenangan bagi diri kita dalam menjalankan syariat Islam, termasuk tadi mendakwahkan khilafah alamin haji nubuwah, tadi semangat terus menerus, jangan kendur. Jadi semangatnya kita keluar dari rumah kemana nih? Majelis taklim. Semangat kita termasuk tadi menghafal, terus apa lagi? Semangat yang lain dalam setiap aktivitas kita yang bagian dari ibadah yang kita jalani tiap hari, itu juga bagian dari kemenangan bagi seorang muslim. Jadi kalau kita malas, berarti dalam kondisi kalah. Karena setan menyuruh manusia untuk bermalas-malas. Siapa yang semangat, itu yang digambarkan sebagai wajah hiju hakko jihadi,
dan bersungguh-sungguhlah kalian dengan kesungguhan yang hakiki. Ya, kalau bahasa sederhananya tadi, semangat itu juga bagian dari kemenangan. Jadi jangan kemenangan hanya diukur ya kalau dalam perang ya menang melawan musuh. Karena bagi seorang muslim, matinya seorang muslim dalam peperangan juga bagian dari kemenangan. Jangan lupa, jadi menilai aktivitas seorang muslim dalam medan perang, walaupun dia mati di medan perang, dan mungkin seperti dalam perang Uhud banyak yang meninggal dan lain sebagainya, jangan disebut sebagai suatu kekalahan, karena itu bagian dari apa yang diujikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Termasuk kita dalam kehidupan sehari-hari, kita menghadapi ujian-ujian Allah, kita sabar berarti kita menang. Siapa tidak sabar berarti kalah dengan setan. Terus sebagai mukadimah, sekali lagi semangatnya kita tadi dalam baca Quran, menghafal Quran, ya, taklim dan ibadah-ibadah yang lain, itu adalah kemenangan-kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Maka jangan sampai merasa saya kapan menangnya. Jangan sampai bertanya begitu, karena setiap hari ketika seorang hamba melaksanakan perintah Allah, maka dia dalam kemenangan. Para hamba Allah muslimin rahimakumullah, kajiannya masih melanjutkan surat Al-Imran ayat 98 sampai nanti 110 ya. Ya. Jadi kita sudah bahas 2 ayat sebelumnya, yaitu surat Al-Imran ayat 98 dan 99. Sekarang masuk ke ayat 100 ya. Jadi 100. Alhamdulillah tadi sudah dihafal dan alhamdulillah sebagian besar sudah hafal. Ini juga suatu kemenangan ya, karena sebelumnya nggak hafal, menjadi hafal kan menang ya. Jadi jangan kecil hati, yang belum juga jangan kecil hati ya. Mendengarkan orang membaca, mendengarkan orang menghafal juga suatu kemenangan. Karena apa? Berpahala ya. Jadi kalau kita mungkin mulutnya lagi sakit, kalau lagi sakit mendengarkan ayat-ayat Al-Quran juga apa? Pahalanya seperti membaca. Jadi bagi seorang muslim nggak ada yang sia-sia. Semua adalah bagian dari kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itulah indahnya menjadi seorang muslim. Baik, ayat yang 100 tadi yang udah hafal siapa? Pak Ayah baca Pak. Oke, 100 saja. Ya, 100 dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ya, jelas. Artinya Pak? Apa tadi? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apaan lagi tuh? Ininya susah. Kalau bisa bingung. Jika kamu mentaati ya. Fariqon apa? Sebagian atau segolongan minal ladzina utul kitab, dari ahli kitab ya, jadi orang-orang yang diberi Alkitab
Yaruddukum. Mereka mengembalikan kamu atau memurtadkan kamu. Mereka memurtadkan kami. Ya, terus? Ba'da imanikum, setelah kalian beriman, kafirin, kemudian menjadi kafir. Ya, menjadi Kafir. Kira-kira itu gambarannya, arti lafaznya. Kalau sudah banyak yang bisa ya. Saya ulang, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Jadi dalam ayat ini atau ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala merubah hitopnya, merubah sasaran bicaranya atau wahyunya. Kalau dalam ayat sebelumnya kemarin, ya ahlal kitab, hai ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani di ayat 98 dan 99 sama. Maka dalam ayat 100 ini Allah Subhanahu wa taala berbicara atau menegur nanti, memerintahkan atau melarang, yaitu kepada orang-orang yang beriman. Artinya pada saat itu kepada Nabi Muhammad dan para sahabat, karena ayatnya turunnya pada saat itu ya, ketika Rasulullah dan para sahabat berada di Madinah. Nanti asbabun nuzulnya ada ya, insyaallah. Jadi hitopnya adalah kepada para sahabat atau orang-orang yang beriman pada waktu itu, yaitu apa? Jadi ya ayyuhalladzina amanu tutiu, jika kamu mengikuti, ya, jika kamu mengikuti. Maka kata jika ini ada dua hal ya, kejadian, boleh jadi ikut, boleh jadi tidak ikut. Artinya ada tawaran. Dan juga di situ ada dua golongan, ada yang mengikuti, ada yang tidak mengikuti. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegur kepada orang-orang yang mengikuti. Artinya orang-orang yang beriman yang mengikuti fariqo, yaitu sebagian ya, fariqo minal ladzi na'utul kitab, yaitu sebagian dari orang-orang yang diberi kitab, yaitu tadi siapa? Kaum Yahudi dan Nasrani. Jadi orang-orang yang beriman, kalau dalam beberapa ayat diperintahkan yaitu atiullah wa atiur rasul. Namun dalam ayat ini teguran Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian orang beriman tadi yang mengikuti ahli kitab, yaitu dengan teguran tutiu fariqam minal ladzina utul kitab. Apa wanti-wanti Allah? Yaruddukum, mereka akan berusaha untuk mengembalikan kamu mimba di imanikum, sesudah kamu beriman, kuffaro, menjadi orang kafir. Banyak ayat yang sepadan dengan ayat ini, yaitu keinginan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk mengembalikan kembali orang-orang yang sudah beriman menjadi kafir. Kalau di ayat sebelumnya mereka menghalang-halangi orang yang akan beriman, gitu kan? Di ayat 98, ayat 99 ya. Mereka menghalang-halangi ya, mengingkari, menghalang-halangi. Kemudian di ayat yang 100 berusaha narik kembali ya, yang sudah beriman, yang sudah berbaiat pada Rasulullah, bersyahadat, agar menjadi kafir kembali. Itu sampai sebegitunya ya, usaha dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan nanti di lain ayat mereka
karena sudah putus asa pun nggak bisa mengembalikan orang-orang Muslim menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, apa yang mereka kembangkan, yaitu nggak apa-apa deh dia Islam, nggak apa-apa deh dia umat Muhammad, tapi kelakuannya, apalagi ubudiyahnya, yaitu mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan mereka sampai mengatakan kalaupun mereka tidak mengikuti, nggak apa-apa deh mereka samar-samar menyamai, disama-samakan ya, disama-samakan. Maka sampai Allah pun menegur, yaitu perkataan orang-orang yang beriman agar tidak sama walaupun secara arti beda, yaitu dengan kata-katanya ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Nah, padahal kalau dari segi lafaz para sahabat mengatakan pada Rasulullah, ra'aina, lihatlah kami, ya, lihatlah kami, atau apa namanya, perhatikanlah kami, dan seterusnya. Padahal secara lafaz kalau diucapkan benar nggak masalah. Tapi kenapa Allah menegur nggak boleh berkata ra'aina? Karena dalam perkataan orang Yahudi, kata-kata ra'aina itu adalah apa? Yaitu suatu laknat, ya, ucapan laknat yang sengaja diucapkan, lidahnya ditebelin, apa? Ru'aina, pakai ain, ya. Ya Muhammad ru'aina, ya. Artinya orang yang terputus dari rahmat Allah. Hai Muhammad, engkau orang yang terputus dari rahmat Allah. Padahal pakai ra'aina. Maka Allah kemudian memerintahkan ketika berkata kepada Nabi dengan perkataan apa? Undurna. Sampai sebegitu ya. Usaha orang Yahudi dalam menginginkan orang-orang Muslim untuk kembali kepada kekafiran. Ya, sampai sebegitu ya. Ya, kalau sekarang memang tadi upaya Yahudi dan Nasrani dalam modernisasi, maka ya banyak hal yang dikemas ya, baik dengan macam-macam ya, bentuk makanan, bentuk fashion, bentuk apa. Ibaratnya nggak apa-apa deh kamu berjilbab, tapi jilbabnya yang ya jangan ninggalin yang kayak orang Yahudi, ibaratnya gitu. Nggak apa-apa deh kamu makan yang halal, tapi kasih syubhat ya, bercampur dengan masih ini itu yang nggak jelas halal haramnya, sampai seperti itu ya. Ini usaha dari orang-orang Yahudi yang menginginkan orang-orang Islam menjadi apa tadi? Ya, murtad. Menjadi murtad. Yaruddukum ba'da imanikum kafir. Lanjutnya, wa kaifa takfuruna bi ayatillah. Ya kan? Ya Pak. Dan bagaimana mungkin kamu apa? Kafurun, ingkar atau menjadi kafir kembali, padahal di tengah-tengah kamu masih ada seorang Rasul. Asbabun nuzulnya ayat ini berkaitan, yaitu tentang suatu peristiwa di mana kaum Aus dan Hajrat ya sedang berkumpul-kumpul, kemudian lewatlah orang Yahudi. Ya, Yahudi ini bukan Yahudi sembarangan, memang Yahudi yang kalau istilah sekarang intelijen, juga suka adu domba ya. Karena kehidupan orang-orang Yahudi di masa Nabi Muhammad, yaitu di sekitar Madinah,
keadaan ekonominya tidak terlepas dari ya masyarakat muslim, ya masyarakat muslim atau orang-orang Madinah yang belum muslim ketika itu, yaitu siapa tadi, orang-orang Hajrat dan Aus. Ya, jadi ekonominya ekonomi yang sengaja dibikin gimana nih agar masyarakat Yahudi ibaratnya bisa makan terus menerus, nggak susah-susah. Ya istilahnya kalau sekarang ada istilah Bank Dunia. Yang memainkan ekonomi menjadi suatu daerah rusak, suatu daerah makmur, suatu itu tadi apa? Orang-orang Yahudi yang duduk di Bank Dunia. Ya, suatu saat Indonesia diangkat, kasih ya bantuan, mungkin awalnya bilang bantuan, nggak tahu-tahu suruh bayar. Nah, nanti suatu saat ibarat seakan-akan ditagih tuh utangnya, labakan. Nah, itu menjadi ya, akhirnya tergantung. Nah, pada saat itu juga udah demikian. Jadi orang Yahudi itu menjadi tidak suka ya kalau Hajrat dan Aus ya ibaratnya bersaudara. Kenapa? Sebelumnya mereka saling berperang, dan yang membuat ekonomi dengan peperangan dan lain sebagainya yang untung siapa? Yahudi. Sekarang juga sama, orang Islam banyak perang tuh gara-gara masalah ini, masalah itu. Ya, mestinya dapat diselesaikan secara damai menjadi perang. Yang untung siapa? Yang jual senjata, Yahudi juga mereka. Nah itu kira-kira seperti itu. Nah, pada masa Rasul juga demikian. Mereka tidak suka bahwasanya orang-orang Hajrat dan Aus setelah masuk Islam mereka seperti keluarga. Karena nanti di ayat berikutnya di ayat 103 ya. Ya, 102 apa 103. Jadi setelah mereka dalam Islam kemudian Allah ya satukan dengan berjamaah dan menjadi seperti saudara kandung ya. Sebelumnya bermusuhan ya, sebelumnya berperang dan seterusnya. Kemudian Allah selamatkan ya menjadi seperti saudara dalam saudara kandung. Artinya saling mengasihi satu sama lain. Nah, ini orang-orang Yahudi tidak suka. Maka sebagai bagian dari usaha orang-orang Yahudi yaitu mengadakan adu domba kembali, sehingga terjadilah perselisihan dan ingin perang lagi antara siapa tadi? Aus dan Hajrat, karena dibangkitkan istilahnya permusuhan lama yang turun temurun antara Yahudi dan antara suku Hajrat dan Aus. Karena ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah itu belum lama mereka berperang, yaitu kurang lebih dalam catatan tarikh 5 tahun. Atau masih sebentar kan, masih ingat kan? Dulu si dia bunuh bapak ibu saya umpamanya. Itu masih ingat ya, si A yang membunuh si B yang dan lain sebagainya. Masih ingat ya. Jadi Rasul hijrah ke Madinah itu orang Aus dan Hajrat damai dari perang itu baru 5 tahun. Nah, maka ini diungkit-ungkit lagi agar permusuhan itu terjadi. Maka dalam ayat tadi Allah menegaskan ing tuti ufariqo minal ladina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatihi wa fikum rasul ayatullah wa fikum rasul. Padahal
di tengah-tengah kamu masih ada Rasul. Jadi sampai seperti itu. Maka kalau dalam tarikh yang lengkap kemudian diketahuilah tadi, ibaratnya udah mau adu jotos gitu ya, dari kalangan sahabat Aus dan Khazraj, kemudian disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul datang ke majelis tadi hingga mengingatkan, dan turun ayat ini sebagai asbabun nuzul dari permusuhan yang dibuat oleh Yahudi antara Khazraj dan kemudian dalam ayat tadi, wa fikum rasul, dan di tengah-tengah kamu ada seorang rasul. Ya. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan bahwa wa fikum rasul, di tengah-tengah kamu adalah masih ada seorang rasul, maka menjadi keimanan yang tidak perlu lagi diragukan, tidak perlu lagi dianggap aneh ya. Kalau di situ ada rasul, seseorang menjadi beriman. Nah, maka dalam hadis ada hadis yang panjang yang intinya kurang lebih artinya ajaban, keimanan seorang hamba kepada syariat Islam, iman kepada Allah, Rasul, kitabnya, dan mengamalkan Islam, itu sangat luar biasa. Ditujukan kepada siapa? Rasul bertanya kepada para sahabat. Maka sahabat menanya, tentu para malaikat ya Rasul. Maka kata Rasul, tidak. Malaikat menjadi iman dan taat kepada Allah karena apa? Karena mereka dekat dengan Allah, tidak punya hawa nafsu. Kemudian sahabat bertanya, kalau begitu para nabi ya Rasul, imannya luar biasa, sangat ditakjubkan oleh Allah. Maka jawab Rasul, tidak. Para nabi menjadi beriman karena mereka langsung diberi wahyu oleh Allah. Jadi nggak masalah ibaratnya. Kemudian termasuk sahabat tadi, kalau begitu kami ya Rasul, sahabat-sahabatmu. Maka jawab Rasul, tidak. Karena apa? Aku masih di tengah-tengah kamu. Artinya masih ayat Allah yang terlihat dari mujizat Rasulullah. Rasul tuh paling banyak mujizatnya ya. Rasul Muhammad itu paling banyak mujizatnya dibandingkan nabi-nabi yang lain. Tapi kalau kita baca kayaknya mana ya kalau nggak di ini baca sejarah. Padahal itu paling banyak Rasulullah tuh ya, mujizatnya. Ya kalau Nabi Isa paling berapa tuh? Sekitar kurang lebih 7 ya, 7. Nabi Muhammad lebih ya, lebih. Baik keajaiban mujizat yang langsung disaksikan oleh para sahabat ataupun yang tidak disaksikan oleh para sahabat. Namun mukjizat yang paling besar adalah Al-Quran sebagai wahyu Allah yang lengkap. Itu mukjizat terbesar untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mukjizat yang seperti nabi-nabi sebelumnya paling banyak dia ya. Artinya bisa apa aja ya, bisa apa aja yang pernah dibisain oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad juga diberi, namun tidak ya ibaratnya dicantumkan dalam Al-Quran ya, seperti ini lempengan besi Nabi Daud ya. Nabi Muhammad bisa banyak kisah-kisah
Terus apa? Membuat makanan dari sedikit menjadi banyak, bisa, dan lain sebagainya. Berbicara dengan hewan dan tumbuhan, bisa. Jadi banyak ya, bisa. Nah, itu antara lain ya. Kemudian lanjut hadis, maka kata Rasul, tidak tadi ya, karena kalian menyaksikan aku. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh keimanan yang sangat besar dan menakjubkan bagi Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad adalah orang-orang yang beriman di akhir zaman. Mereka hanya mengenal suhuf, lembaran-lembaran, atau sekarang istilahnya apa? Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah melalui lembaran-lembaran, melalui sanad-sanad, ya. Imannya awalnya dari situ ya kita, ya. Maka luar biasa, ya. Kita tidak menyaksikan Rasulullah, tapi kita iman ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perintahnya dalam hadis. Kita tidak langsung menerima wahyu dari Allah, tidak tahu Nabi Muhammad kayak apa ketika menerima wahyu dari Allah, nggak tahu kan? Kalau para sahabat dulu tahu ya, sampai pengeringatan, sampai menggigil, sampai tahu, atau bahkan kadangkala dia membisu, diem aja. Nah, berarti sedang menerima. Kita nggak pernah tahu, kita hanya menerima kabar-kabar yang ada dalam Quran dan hadis. Tapi keimanan kita kepada Allah, Rasul, dan syariat Islam luar biasa. Maka inilah keimanan yang ditakjubkan oleh Allah dan Rasul. Mudah-mudahan kita termasuk yang ada di dalam. Nah, ini berkaitan pelajaran kita, yaitu tentang ayat surat Al-Imran ayat 100 tadi. Intinya bahwa ayat ini khitabnya kepada kita orang beriman, yaitu pertama sebagai teguran ya, agar kita jangan sampai mengikuti siapa? Yahudi dan Nasrani. Kalau bisa dalam hal apapun yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kalau itu hal-hal yang sifatnya mubah, ya namanya manusia satu sama lain saling berinteraksi, nggak jadi masalah ya. Umpamanya ilmu teknik tentang apa yang menciptakan orang Yahudi, nggak jadi masalah ya. Yang dilarang adalah berkaitan tentang ya bertentangan dengan syariat-syariat yang diajarkan dan dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak bertentangan, tentu kita sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang tidak terlepas dari ilmu-ilmu teknik dan sains yang dikembangkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya kita ambil ya. Karena untuk kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia. Namun yang bertentangan dengan tadi akhlak, ya, syariat, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, tentu kita tinggalkan. Nah, itulah maknanya kita tidak mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Walang tarda angkal Yahudu wala Nasara hatta tattabi'a millatahum. Itulah keinginan dari orang Yahudi dan Nasrani, termasuk ya, yang paling besar saat ini yang belum bisa lepas, yaitu tentang keimarohan ya. Mau tidak mau ya, sebagian besar muslimin mengikuti keimarohan yang dicetuskan, diciptakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Padahal itu jelas ya, bertentangan dengan sistem dan keimarohan yang dikembangkan oleh para nabi dan rasul dan yang terdapat dalam
Al-Quran dan Usul Kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.